Oh, enggak, aku hampir ngulang, tapi aku males, jadi enggak tak ulang. Soalnya ada insiden. Mari karena penghapus kotor, mari gitu sobek. Wow. Wow. Sampai. Padahal awal-awal Michelle itu pas tugas di mana dia gambar ulang beberapa kali, sekarang kayak gak wis males. Akhirnya kamu kembali di jalan yang benar, Michelle. Ada fasenya. Sudah Jangan lupa diulang sudah nama. bangkaram ini. Kalau fasenya sudah kayak model-model cevel gitu, nah itu. Wis capek guys. Kalau sing Wis perlu tambah. dikerjakan, jangan. Ini sing kerjakan, sik kurang 6, 5, boys. Apa itu? 65. Desain. Apa? Desain. Wis Desain apa? semangat. Kasih tahu deh. Jadi Michelle sudah mengumpulkan pundi-pundi sekarang dia. Menabung uang jajan dia. Menabung untuk masa depan. Because you know lah deh. Ini kok lagunya agak itu kan. Ya gimana cevel? Tapi kok yang lain nanti itu worship semua. Bingung nggak tuh? Ya coba kita skip. Shalom Joyopi. Ada Bagaimana Yopi. kabarnya? Aduh, anakku Bagaimana? hilang. Apa hilang? Anakku hilang. Hah? Bentar. Tunggu. Internetku. Mantap. Baik. Waduh. Sudah dikasih ini belum? Kalau apa? Biru kasih apa ya? Betadine bukan betadine. Trombopop. Ya, Trombopop. Kalau lulus jadi konkas kamu gimana? Ya makanya aku kan acara abadi bukan kontes abadi. Banyak, aduh. Aku retret jadi konkes. Bagus. Masuklah jadi panitia. Satu kamarku sakit. KB. Mantap. Ikut siap jadi panitia Cial. Apa? Ikut jadi panitia tahun depan Cial. Amin. Cial, kalau kamu jadi konkes, diingat satu hal ya. Sebelum hari H jangan sampai sakit. Tapi waktu itu aku sakit loh. Kayak nggak bisa terbaring terkapar lemas, ikut tanya LCFL. Terus mari gitu sembuh. Mantap. Paling konkesnya tahun ini ya gitu. Paling gimana? Telat. Iya, Vale telat. Chestnut juga telat. Hai siapa? Oh. Joce tolong ya Joce. Itu kakek siapa Joce? Anda lama-lama istirahat ya, tolong. Nemu deh pinggir jalan. Pinggir jalan katanya. Mbak pikir layangan putus. Dia memelihara sugar daddy. Betul, ada dua. Satunya kita panggil Oce, satunya panggil Josie. Siapa Joce kedua? Jocelyn adalah Jos. Siapa Joce kedua? Ya, sepantaran sama aku. Nah, belum bisa join nanti. Gak jadi, sorry. Aduh, kena blok aku habis ini. Anaknya panik. Ngawak. Santai. Namanya juga belum kenal. Santai. Erik. Iki sapa? Temene Hihi. Iki sapa?
Wah, Kita siapa? panggil kita panggil Jocelyn Christie sebagai Jos. Hilang. Terus Kok habis mencekno sih kamu? Cok gitu tak. Aku sudah membuat citra nama yang baik di sini. Oce, ojo dipanggil Jos. Jos, kan itu lah nih kelas dipanggil Jos. Ya, tapi ya, kalau misalnya kita panggil Jos ya. Jangan please. Jangan, kasihan. Aku aja yang panggil Jos. Oh, salah. Kasihan. Ya. Jelek banget ya Tuhan Jos. Jos, Kasihan anak orang. sini Jos. Pikir aku ekstra Jos BE. Di otak aku gitu jujur aja ya. Mohon maaf. Di otakku. berharga Erik Aku. emang berharga. Jos Saking aku Daniel. diem. Saking aku diem. Kok Makanya lewat aku kata Sosok jujur. siapa? diem. Kapok. Apa? Pukul lewat kata siapa sih? Kurang kali ya. Aduh. Disetep pakai karet Oh, aja. usah. Enggak. Pokoknya saya lebih kulit disapa. Guyon. Guyon. Mbak Guyon juga nggak apa-apa kok. Loh. Jangan deh Wow. nanti aku disuruh ini. Disuruh Ya, maju ke jangan depan gitu, nanti Yopi. kalau IFJ. Takut aku. Saya kenapa? Enggak, bukan Michelle kamu. Ada Bahaya Michelle wes lain. udah jempol-jempol. Takut aku. Ayo, nanti ada apa? Natal harusnya nanti ada. Nah, Natalnya Hivel juga. Nanti gitu. Natalnya Tiba-tiba, bisa ayo, katakan Jojo di maju. GSJS. Kenapa? Pick me. Kenapa? Ibu, astaga. Kenapa Natalnya Hivel berbarengan dengan Natalnya GSJS? Terus aku harus Iya? membelah diri. Gitu. Emang iya? Aku Oh, emang aja nggak iya? datang. Aku aja tidak datang. Berarti aku harus membelah diri. Jret. Iya. Membelah diri ya. Wih, ada Simon juga nih di Saparo. Ada Simon, ada Kak Simon. Lego. Sayang. Weh, Terus Shalom, Lightyear tumben nggak bagaimana? ikut? Apa? Buzz Lightyear. Pas lagi Dia tes bilang apa? habis OAS. Habis OAS itu. Oh. Siapa Buzz Lightyear itu? Siapa? Nikmat. Ya Lupa. Allah. Walah. Walah. Saya gak nyantol. Saya adoy. Iya bener sih. Salah. Soalnya tuh nih Buzz Lightyear kok. Lek kok lihat secara dari jauh mirip pola Buzz Lightyear. Ya, nggak salah sih sebenarnya. Ya, iya sih. Gak masuk di otakku. Ya, bener. Siapa suruh masukin Nikmat di otaknya? Gak cukup Soal dong. mana? Masa tak masuk no hati? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan. Oh iya, tanggal 20 ya. Oh iya. Tapi aku nggak datang. Hehe. Dadah. Simon sama Kak Lego nggak mau on cam. Dan Yobi juga nggak mau on cam. Oh iya, Yobi Kak Rego ya. Oh, shalom Kak Rego. Gimana kabarnya? aku masih bertahan dengan Hah? Main Plan versus Zombie dah. Kenapa? Di kereta. Wah, shalom Kak Rego. Gimana harinya, Kak? Kak Lego di mana Kak Lego? Puji Tuhan baik, lagi di rumah guys, baru pulang kerja. Oh alah. Nah masih ya suara. Kenapa? Agak. Ya? Apa? Nah, nggak masuk ke suaraku ya, nggak masuk ya. Masuk cuman agak ini. Satu dua cek. Kayak menghilang. Dalam air. Belum air. Ya. Anggapannya begitu. Ya Jadi kebetulan aku lagi jadi kentang. kentang. Mantap. Jadi kentang. Cek Kentang, satu dua.
Masuk Masuk. Mantap Kak Rigo. Wih, bagaimana kerjaannya Kak? Good luck. Lanjut. Puji Tuhan, baik-baik aja. Normal. Wih, oh Nora. Wih. Tidak ada yang Nek, spesial. Di sana makin panas gak sih? Kok rasanya makin hari kumat lagi ya panasnya ya kalau Enggak di sih. Surabaya ya. Puji Tuhan, ini derajatnya 25. Wih, Enak ya? Ya, udah dapat karena musim bonus. hujan, guys. Karena musim hujan, jadi ya pasti turun. Kok nyamain Surabaya sama Bontang sih, Rik? Ya kan siapa tahu. Surabaya panas. Emang Surabaya berapa? 40 berapa sudah, Rick? Waduh, Gak, akhir tadi 100 sih, Kak. Mendidih. Enggak ya? Sungai nguap dong. Nguap dong. Puji Tuhan di sini masih aman-aman aja, guys. Pray Sumatera, pray itu. Iya. Kabarnya tembus 120. Itu kayak ngalang-ngalai derajatnya ini ya, sudut ya. Tolong. Itu kita masak mie, kita juga kena rebus juga sih, yuk, bersama dengan mie-nya. Gimana Kak? Siman nggak mau on kan, Siman. Siman. Tuh, manusia banget. Manusia bangga enggak tuh. Panggilan untuk anak Siman. Emang Halo. emang akhir tahun pada dapat bonus gitu ya? Nah, Bonus. Cevel gimana Cevel? Yang kerja? Bonus ucapan terima kasih ya. Tuh, Saya. ngetawain Salah. parah. Salah. Aku baru ingat. Iya, salah. Apa baru ingat apa? Salah tanya. Iya, Erik soalnya nggak ngasih aku bonus. Kebukin sih. Yang kayak ide bagus aja. Aku akhirnya menambah teman sekubu bernama Oce untuk membuli Erik. Bagus aja. Kok makin Kamu tadi begini dengan semua? sangat baik di sini. Tolong ya. Kok semakin banyak yang kubu seberang ya? Bela saya dong, bela saya. Tidak ada yang Kenapa membela kayak saya. Gak ada, udah nggak ada. Kamu sendiri. Kalau sendirian ya nggak tenang dong. Siman gimana ujiannya, Siman? Ya gitu. Apa itu ya gitu? Apa itu ya gitu? Sampai tadi saya mama lawakan. Gimana? Susah. Si Jos ini saya menunggu Jos ini. Oce tadi bilang apa mau gebukin? Jangan. Sherlock. Sorry nih. Minimal kalau mau gebukin bawa iPhone. Loh, Kenapa Aku diem. Aloy. Pakai aloy. Berarti ini pink, hijau, apa lagi ya? Rambut biru kalau nggak salah. Aku lupa. Campur-campur nggak tuh, astaga. Iya, Man, kamu ada ngide apa buat rambutmu? Nggak ada deh. Masih belum. Nggak kamu gambar-gambar. Nah, siapa tahu. Apa yang digambar? Digambar petir nanti sampingnya. Oh. Nggak suruh tulisan hiper di sini. Hiper, wis. Masih berjalan. Promosi berjalan. Langsung tengkar lagi nanti dengan dia. Tengkar lagi dengan banyak hal. Nino. Cari musuh. Mohon maaf, Nino sekali.
Yeay. Chestnut gak punya Oh, HP. jam berapa sekarang? 12.53. Oh iya, gimana ya gitu? Bentar guys, aku ini, bentar ya. Hai Erik, tidur dulu. Hati-hati. Apa? Hah? Ngomong apa? Saya berquality. Cepet, Wes, tadi kok wes. ngomong apa? Loh, gak tahu, aku masih nyari lagu. Salahmu nggak dengerin. Lu, berquality. Lu. Salahmu, wes, salahmu. Yang denger Satu nggak, guys? kata Tadi lagi. Kapok. tadi ada yang denger nggak ya, guys? COP denger nggak COP? Ah, kau lagi pegang Mbak Zombie masih buat tanya. Tadi yang ada yang denger. Aku lagi. Ya. Nah, itu loh. Ya. 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 Tolong. Dengarku sih handle dulu ya. Dengarku. Tapi nggak tahu. Tapi aku tuh keinjak zombie. Keinjak zombie. Handle pintu. Lucu banget. Perutku sakit. Hehehe. Sebuah prestasi yang membanggakan. Wes aku tak maju ini stand up komedi ya. Kamu tahu kerupuk nggak, Rick? Crispy. Banyak Rick. Mantap. Gak tau kok lucu. Nggak apa-apa. Rumahmu Gak kok tau kok semakin lucu. anjlok ya. Semakin anjlok. Bacot. Nah, kaget kan Uci ketemu spesies yang kayak gini? Aku juga kaget. Enggak kaget. Percayalah, saya punya dua sisi. Oh enggak ya? Canda. Apa dua sisi apa? Nah ini kubu penghujat Eriknya sudah lengkap kayaknya. Waduh, lengkap banget lagi. Jangan hujat saya ya, terima kasih. Terutama Chestnut. Senengan nih. 10 sisi. Salam. Wah, telat. Jess, on mic Jess. Aku belum bisa. Ya kan siapa tahu. Ya kan jaga-jaga ya. Mohon maaf. Kalau kita ketambahan member baru penghujat Erik. Tolong membernya kenapa semakin banyak. Oi. Buya dikurangi gitu loh. Nggak bisa. Ingat. Kamu nggak mau ada yang join sumpah lah sih. Kubu seberang. Loh, kalau join Zoom itu, apalagi kok biasanya yang cewek itu satu sisi dengan kubu penghujat Erik. Itu Oce sangat bahagia sekali, mohon maaf. Sangat approve. Parah. Lihat itu kakek belakangnya Oce, approve. Dia approve. Tekan lah. Masih belum. Sabar. Masih awal. Nanti tengah-tengah boleh. Ya. Ingat ya, tidak boleh menghujat guys, tidak boleh menghujat itu Ya lebih udah, jahat daripada menghujat, mengolok dan sejenisnya itu lebih jahat daripada nyolong ayam. Ya udah, aku nyolong ayam Asian. Nah, gas info lokasi, tak tolong ya ayam. Kali on kan? Sean ada yang mau nyekek ayammu, Sean. Ini pembunuhan berencana ya. Vale on cam Vale.
Kita nggak Kita menjudge. nggak menghujat, tapi kita mau. Bagus Yopi. Saya terdiam. Lagi Saya sibuk terdiam. sih, waduh. Sibuk apa itu? Sibuk. Katanya Erik. Wah, oke. Mantap. Katanya Erik sok sibuk lagi. Apa Parah deh? sih. Aku gak bilang. Aku gak bilang. Fitnah itu lebih kejam. Erik, terus tak bilangi loh. Terus tak Val, bilangi jangan Erik. Val, kamu percaya Cevel atau aku? Ya pasti Cevel sih. Aku Masalahnya lah. itu. Salah aku ngomong. Chestnut kataku on mic sih Chestnut. Ini waktu yang tepat untuk kamu on mic. Dia lagi makan. Mana bisa on mic? Mana bisa? Kenapa nggak bisa? Dengan bangga. Lagi makan lagi sih. makan dengan bangga. Mana bisa? Aduh. Susah. Bagus Chestnut. Nggak bisa, Cis. Nanti aku akan Makanya sedih sih ya. Erik. Sudah dibilangi nggak boleh ngomong gitu Erik. Aku gak bilang apa-apa. Salahku apa? Banyak. Ya wis tak traktir wes satu-satu tak traktir Yupi Beneran ya. Yupi. Kamu tuh kamu kok nggak ikhlas gitu sih? Kenapa gitu juga aku gitu loh. Ikhlas. Lihat itu, mukanya Uci kecewa itu. Nah itu, lihat kecewa banget itu. Nah itu, Simon juga kecewa. Ini Simon habis ini jadi kubu itu. Kubu menghujat Erik. Jangan jangan dong. Wah. Kenapa Simon? Kita di pihakmu. Ngawur. Kenapa bocah ini? Kamu gak jadiin aku giveaway apa? Giveaway apa? Giveaway apa? Parah sih. Kamu mau giveaway. Tadi kamu bilang kamu itu mau apa namanya? Traktir Yupi. Parah sih. Kamu kok human trafficking Yupi sih? Parah Erik. Human trafficking. Wes aku tak ganti MBTI. Apa? Nggak ada hubungannya sih. Hujat. Potek. Loh. Kok tiba-tiba potek? Oh iya, belum. Loh, kok potek? Ini kalau potek itu ya biasanya ya kalau misalnya gelas itu aku beli baru. Enggak ya? Salah. Wah, yo. Aku sih tambah ngambek sih, yo. Salah. Aku jadi kamu tambah ngambek sih. Ngomong deh saya. Bercanda. Cukup bener. Jangan cium, jangan cium. Maafkan saya. Bisa aku tak nyata lagu ya? Tamatlah sudah. Kisah saya. Ayo. Tanggung jawab, Rik. Loh, Oce kok berubah wujud? Jadi siluman. Wah, Oce kamu dibilang siluman, Oce. Lah, salah lagi. Lelah melihat kok Erik langsung berubah aku. Oh iya, tadi belum selesai nanyanya. Simon gimana? Loh, Simon gimana ujiannya, Simon? Susah, gampang. Siapa tahu pas ngerjain, alah, tutup mata Isa. Sampai salto-salto. Kelas.
Susah. Susah, aduh. Susah. Susah. Berarti lesnya harus tiap hari sih, Man. Oh, tadi ada yang join lagi gak sih? Saya apa yang hilang ya? Yopi live gara Erik. Erik ini mesti ya. Mau Erik. Erik. Atau Erik. Ah, Pak, yuk. Udah mulai dulu ya, ini kita ngobrol lagi. Wah, saya tadi harus menghabiskan makananku terlebih dahulu. Sebelum nanti ada yang berkotoh menyayangi aku gitu kan. Makan dari sana. Jadi korban kedua apa yang dikorbanin gitu ya. Oke, so, jadi pengumuman dulu. Kita lumayan banyak pengumuman nih. Jadi minggu depan itu kita nggak ada Sabtu. Jadi kita langsung pindah ke hari Sabtu. Jadi pastikan kalian join karena Sabtu itu Natalnya kita dan itu akan menjadi saat teduh terakhir di tahun ini. Jadi itu Christmas party lah anggapannya ya kan. Nah, karena kita atau celebration gitu ya, kalau kata orang ngomong kan celebration lah. Nah, itu jangan lupa kita juga apa namanya? Pastikan kalian join, nanti di data juga kalian akan tanyai satu-satu. Kalian akan join, tapi usahakan please join, jangan pulang kampung dulu guys yang di luar Surabaya, gitu kan? Atau yang di sekitarnya, nanti kalau kalian punya teman-teman boleh join, ya, karena kita juga ada konsumsinya di sana. Karena prinsip Hifel itu kalau nggak kenyang nggak boleh pulang, gitu kan? Nah, jadi harus kenyang dulu, gitu ya. Terakhir sih berlebihnya kebanyakan ya, kayak gitu ya. Nah, sampai kenyangnya kenyang banget, tanda seru, gitu kan? Ya, jadi pastikan kalian join tanggal 20 dengan tema Sambut Sang Raja. Nanti kalian bisa lihat posternya, nanti akan segera diupload. Itu tempatnya nanti kita ada 2 tempat Mas ya. Jadi mungkin besok atau lusa baru dipastikan tempatnya, tapi yang pasti kita di daerah pusat ya. Pusat ke timur atau pusat ya, antara 2 itu. Di daerah-daerah situ, nggak mungkin di barat ya. Semua pusing kalau kalian di barat gitu kan, bisa macet gitu kan. Nah jadi pastikan kalian ikut itu jam 5. Aku geser aja di jam 5. Tujuannya biar kalian yang masih ada lembur-lembur atau beberapa kerja setengah hari kan. Nah, supaya kalian bisa rehat dulu, bisa persiapan dan tapi jangan telat ya. Kayak gitu. Jam 5 itu mulai, oke? Jadi setengah 5 sudah pasti sudah open gate kita. Oke, jam 5 kita mulai. Mentok sudah jam 5 lebih dikit kita udah mulai. Kenapa? Supaya nggak terlalu malam, cewek-ceweknya nggak terlalu bergejolak gitu kan. Wih, dicari. Nanti yang bergejolak itu teleponnya gitu kan. Wih, itu saya papa, satunya mama, saya yang bingung gitu kan. Buat video klarifikasi. Maaf AI susu, masa gitu. Kan repot ya, Pak. Ya gitu. Jadi pastikan kalian join supaya nggak terlambat. Kita selesai, kalau kalian mau izin, kita selesai kurang lebih jam 9 itu udah maksimal. Gitu ya. Jam 9 itu sudah maksimal, pasti sudah selesai. Karena kita udah makan-makannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau izin jam segitu. Oke, kalau butuh transportasi nanti bisa ngobrol. Oke? Oke, gitu nanti. Nah, nanti kalian bisa ngobrol untuk transportasinya, entah dibantu secara uang ataupun secara apa ya langsung ya, kayak gitu. Nah, jadi pastikan kalian join, itu pasti seru karena kita praise night di sana. Jadi kita lebih menekankan bagaimana kita menerima sukacita, bagaimana kita sukacita dalam kekristenan gitu ya. Enggak selalu Natal itu selalu sedih, enggak selalu gitu kan. Kita orang-orang kan selalu buatnya seperti kayak sedih gitu kan, milu, enggak selalu. Kayak gitu kan. Wah, kalau Kaltim susah ya, mohon maaf berapa juta tuh dari ke Surabaya ya dikondisikan gitu. Belum ada jalan tol ke beda pulau ya. Itu jadi pastikan kalian join, itu Natal kita. Jika Tuhan ngendaki, gak tahu ini jadi atau enggak. Coba kemarin aku coba iseng ya, apa misalnya kita deket-deket tahun baru kita adain barbecue gitu ya, barbecue makan-makan barbecue gitu ya. Jadi kita ada barbecue nanti nggak tahu rumahnya siapa dan lain-lain kita nggak tahu, tapi cobalah barbecue lah ya, kita adain lah nanti. Itu nggak tahu, nanti kita akan kabarin di grup lagi ya. Kayak gitu. Jadi please join, itu kita akan seru-seruan di sana, kita akan ucap-ucap bareng, gitu kan.
Tetap ada prosesi lilin dan lain-lain, semua lilin disediakan. Kalau mau Mbak lilin segede kapan juga boleh, ya gitu kan. Nah, nggak suruh maju ke depan sekalian jadi perwakilan gitu ya. Nah, tetap semua kita berjalan dengan kusyuk, tapi kita akan ada seru-seruan di sana ya. Tentunya kita akan makan, tapi aku himbau sebelum kalian datang, kalian carilah makanan atau cemilan dulu ya, supaya nggak sampai lapar banget. Karena kita makannya di akhir, bukan di depan, gitu ya. Masih aku pertimbangin, semoga bisa makan di depan. Karena kan jam 5 ya, masa kalian udah lapar sih jam 5, kayak gitu ya. Nah, oke, so itu ya. Terus apa lagi ya? Jadi setelah itu kita nggak ada satu lagi, ya. Setelah itu nggak perlu diumumkan lagi, ya tetap diumumkan sekali sih mungkin nanti ya. Tapi nggak tiap minggu, gitu kan. Nah, jadi nggak ada satu lagi. Kita mulai satu lagi nanti di tanggal yang 5 Januari. Berdekatan dengan ulang tahun dari Hivel. Yang keempat tahun, udah 4 tahun kita berdiri. Wah, 4 tahun, Pak. Wah, sebentar lagi kita tua nih, gitu kan. Nah, oke. So, jadi jangan lupa kalian join tanggal 5, itu ibadah perdana kita dengan tema sama, melesat. Kita akan bahas sekali lagi apa sih yang jadi rema realistisnya gitu kan buat Hivel ini buat kedepannya. Oke? Apalagi ya setelah itu ya? Jangan lupa BTL kita ada podcastnya juga, kita ada YouTube-nya juga. Kita jadiin tahun depan kita akan mulai perbaiki YouTube kita. Gitu ya. Nah ini juga kita juga ada live TikTok juga, itu dimulai dari ibadah tanggal 5. Nah itu kan masuk live TikTok ya, jadi kita kan langsung live kan, meskipun nggak tahu kita kan apa musuh berapa lagi setelah ini. Ya. Nah tapi udahlah ya, yang penting banyak jiwa dijangkau gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya? New Hope kita kan bergerak tadi di bulan ini. Jadi pertengahan bulan ini kan mulai jalan lagi. Ada yang hilang ya? Oh ya, Ruben. Oke. Yopi juga nggak jauh lagi. Oke. Terus New Hope kita boleh gerak lagi di New Hope itu. Oh ya, pertengahan kita akan mulai gerak lagi. Kita eksekusi mungkin di akhir-akhir atau awal Januari. Gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah terhambat sedikit. Oke. Dan kita mulai bergerak ke ini kok hitam-hitam lewat apa itu. Nah, tapi maksudnya kok lucu dia. Gitu. Nah, tapi maksudnya itu ya. Jadi pastikan kalau kalian mau join, New Hope boleh. Kalian boleh join sebagai tim eksekusinya. Gerak bareng. Kalau kalian mau ikut dalam renovasinya boleh. Nanti kalian bisa chat aku. Ya, kalian bisa bantu masang dan lain-lain. Ya itu seru juga, percayalah seru. Ya kan? Sambil dilihat orang gitu ya, lumayan lah TP lah. Ya. Enggak ya, panas tapi ya gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau ikut boleh. Ya, itu nggak ada terikat kontrak apa, nggak ada. Kayak main Lego, sorry. Lego apa? Nah gitu ya. Jadi apa namanya, pastikan kalian ikut untuk renovasi gerobak. Kalian boleh chat aku, nanti aku setkan timnya gitu ya. Dan kedepan kita kan nambah tim baru soalnya, jadi kita akan bergerak lebih cepat lagi tahun depan. Oke? Video jangan lupa uploadnya Rabu Sabtu gitu kan. Nah kemarin baru upload ya, Sabtu kemarin kan apa ya, Sabtu kemarin baru upload gitu kan. Jadi pastikan kalian dengar juga. Oke? Terus apa lagi? Apa yang lupa ya tuh ya? Nggak ada ya kita nih. Ada ya. So kita mulai dulu. Oh iya, tahun depan kita mulai tanggal 5 kita mulai ada itu lagi ya. Nggak tahu. Pokoknya awal Januari kita bakal ada worshipnya lagi. Kalau hari ini kan kita belum ada ya. Kayak gitu. Jadi kita kan mulai worship lagi karena rasanya udah mulai sepol kalau event ada worshipnya atau praise-nya itu sepol gitu ya. Dan nanti insya Yesus kita Januari atau Februari kita coba mulai hybrid tapi sewa ruangan ya. Jadi kita mulai sewa ruangan yang meeting kecil-kecil. Jadi yang di Surabaya bisa hybrid di offline. Kayak gitu. Oke, jadi kita online dan offline gitu. Rasanya lebih enak offline kalau ada KW-nya banyak ya. Dan kita kan mulai ada kajun juga. Di Januari Februari kita sudah mulai ada kajun. Jadi wah, kan juga semakin meriah gitu kan. Lama-lama full band ya, lama-lama gereja lagi. Gak jadi konser mana. Nah, gitu ya. So, itu aja dulu. Ayo Erik,
Oke, sebelum kita mulai, kita satu doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih kau kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah sate Tuhan. Kiranya sate hari ini dapat berjalan dengan baik mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Kode ini bisa menyampaikan isi hatimu dengan baik dan tentunya sesuai dengan apa yang kau rindukan untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sharing dari Kode ini. Hanya dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tambah kecil ya, tambah belakangnya. Fade out gitu rasanya suaranya. Apa ke telingaku ya? Gitu ya. Tambah lama, Tuhan terima kasih, akan sampai lagi ini sampean. Gitu ya. Oke, gak apa-apa. Oke, so jadi kita mulai. Jadi hari ini kenapa tiba-tiba bahas keras hati ya? Karena aku ngerasa kita udah lama juga nggak eksposisi, gitu kan? Nah, jadi aku pengen bahas satu pasal dari ini kamari, kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa tiba-tiba aku mikir keras hati? Karena aku lagi banyak nemuin orang-orang yang mungkin ya, ketika aku jalani kehidupan ini ya, bahasaku bagus sekali. Nah, intinya pada saat aku mulai berkeliling mencari duit gitu kan, entah project, entah ngelesi, aku semakin sering lihat di TikTok juga, semakin orang kayak nggak peduli dengan agama kayak gitu kan. Dan kalau ditanya selalu kayak apa yang efeknya sih sebenarnya buat aku gitu kan. Dan itu pertanyaan yang sangat umum sih sebenarnya yang selalu ditanyain gitu. Bahkan even kita kasih mujizat di depan itu ternyata masih diraguin loh. Seringkali kan kita ngomong kok, ya udah tinggal kasih aja mujizat, ya udah tinggal kasih aja. Apalagi bangkitin aja orang mati, bangkitin aja omanya gitu. Ya gitu. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kayak even kalau misalnya pun omanya itu dibangkitin, itu pasti dibilangin setan. Kayak gitu. Nah, maksudku lagi loh bahwa ternyata kalau kita ngomong tentang hati yang keras pasti dihubungkan dengan Firaun. Mau salah apa deh dia dibahas sampai sekarang? Nggak ngerti. Bahkan sampai jadi perdebatan tentang predestinasi sama knowledge atau alkitabiah gitu kan. Atau Bible base kayak gitu. Heran, aku nggak ngerti. Apa salah dia gitu ya, Salomo ini? Gitu. Dan pernah berpikir nggak sih kalau misalnya bahwa nggak cuma Salomo loh yang punya hati keras tuh. Bahkan kalau kita bisa lihat apakah murid-muridnya punya hati yang keras. Nah, itu harusnya kita kan juga pernah ngeliat. Kita harus lihat kan. Bahkan Yesus pun sering ngomel loh. Kenapa masih kayak gini terus? Bukankah aku udah lama bersama-sama dengan kamu? Sampai kapan aku harus di sisimu? Kan pernah ngomong gitu sama murid-muridnya. Bahwa hari ini ada misleading atau satu definisi yang salah tentang yang namanya keras hati gitu. Keras hati itu bukan hanya sekedar orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu. Keras hati itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau dibentuk sama Tuhan. Itu kebenarannya. Itu kan menjadi definisi yang lengkap gitu loh. Karena keras hati cuma dihubungkan ke orang yang nggak percaya Tuhan. Itu not fair. Bahwa keras hati itu juga dihubungkan dengan orang yang nggak mau bertobat setiap hari. Orang yang sudah tahu jalannya cuma itu tapi nggak mau dilakukan. Itu keras hati. Orang yang masih mempertanyakan Tuhan atau misalnya apapun itu, padahal tidak melihat di depannya, itu namanya keras hati. Even itu Kristen. Kalau orang yang keras hati itu orang yang bertolak belakang dengan Tuhan. Salah satunya bangsa Israel. Bangsa Israel itu bahkan kalau kita belajar ya, ada kata gini, bangsa Israel itu memunggungi Tuhan. Itu karena itu sombong dan congkak. Oh, udah kita ada yang punya mujizat sedikit, Baal bisa diserang, disembah lah Baal itu. Kalau sekarang berarti zamannya kalau udah kerja pacaran, kalau misalnya ditinggal, wah pengalaman pribadi. Oke, nah gitu kan. Nah, kalau misalnya Sin, oke. Salfok dengan versinnya, oke. Nah, tapi maksudnya ya itu ya. Jadi maksudnya
sama ya, bahwa kalau sudah kerja sedikit lupa Tuhan. Ya, roh. Dulunya, aduh Tuhan, tolonglah aku manusia yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Udah nyetak 10 juta per bulan. Oh tidak, ini gara-gara aku. Wah, nggak bengong. Saya beda arah sudah. Kayak gitu loh. Doanya dikit gitu kan. Terus persembahan sih nggak apa-apa, Tuhan berkati meskipun ada persembahan. Nah, wis angel. Wis kayak ngono, angel. Kayak gitu. Kalau wis dicampur-campur dengan kayak gitu angel. Iya bener, firmannya bener, nggak memberi pun Tuhan berkati, tapi itu jadinya bukan itu ya, kayak gitu. Bahwa keras hati itu nggak selalu tentang menolak sesuatu. Kayak gitu. Tapi nggak mau dibentuk, nggak mau selaras, nggak mau hidup di dalamnya. Bagiku itu adalah keras hati yang lebih sulit dibanding kamu menolak Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan itu kadang masih gampang tuh dibawa ke Tuhan dibanding orang yang Kristen tahu dongeng Yesus, terus diajari tentang mujizat, diajari tentang kasih sayang, nggak mau. Ngomongnya apa? Alah paling lu cari persembahan kan. Lama-lama tak tarik tarif sekalian gitu kan, kayak gitu. Dan maksudnya bahwa gitu ya, banyak sih kayak gitu. Nah, tapi kita belajar dulu. Ada satu cerita yang menarik, gitu ya. Semoga ini lucu nih kalian, karena aku bacanya lumayan lucu. Ya gitu. Hari-hari ini aku lagi gak bisa ngelucu, tak tahu kenapa. Guyonanku turun sekali. Jadi kita buka dulu di Yohanes 9. Ini satu pasal yang bagus. Yohanes 9 ayat 1. Kita baca hari ini kurang lebih 41 ayat. Oke, tak jelasin nanti. Oke, jadi aku pengen kalian lihat ke layar ya, kita konsen karena kita hari ini membedah. Gitu ya. Pastikan kalian dapat hikmat-hikmatnya. Gitu ya. Ya, Eriknya hilang lagi. Mau tak suruh baca. Oke. Ayo Rik, baca Rik. Ayat 1. Pada saat Yesus, ayo. Jelas nggak, Sob? Jelas. Oke. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Betul situ. Nah, jadi ini omongan yang sangat sering kali ditanya, gitu ya. Dan kenapa sih kayak gitu kan? Ini awalan ya. Kita bahas satu pasal sebelum kita ke topik. Kenapa sih aku harus dilahirkan dengan, maaf ya, kepintaran segini gitu? Tuhan kenapa sih? Salah siapa? Ada lagi tipikal orang yang ngomong, aku ini habis ngaku dosa apa? Ada lagi dulu satu stigma di mana kalau belum dibaptis katanya dosanya dibagi dua sama orang tua. Sakno orang tua. Pada sini tanggung orang tua katanya. Itu zamanku dulu. Kok zamanku itu kayak tua sekali ya. Maksudnya di umurku pas aku dibaptis gitu kan, umur 13 tahun itu pernah dapat satu stigma dari gereja lama kayak gitu. Jadi kalau misalnya lama kamu mesti belum dibaptis, itu artinya dosamu ditanggung oleh orang tua. Ya, gitu. Atau suci lah kamu masih gitu. Kalian ya anak kecil itu lebih nakal dan lebih banyak dosanya tanda kutip dibanding orang besar, karena nggak bisa mikir bener salah ya. Pernah digaplok, kayak aku pernah digaplok sama ponakanku, pak ngono, dicuakar mataku. Aku mikir dosaan kan itu, zaman itu. Cuman mau takut tuh gak boleh, si cilik gitu kan. Nah tapi maksudnya ya kembali lagi bahwa omongan ini hal yang paling sering. Kenapa ini harus terjadi? Why? Salah siapa? Dosa siapa? Nah, ini omongan yang sering. Ini menghilangkan damai kalau kayak gini. Jawaban-jawaban seperti pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Nggak semakin ngerasain Tuhan. Karena ngerasain Tuhan itu ketika kamu benar-benar paham bahwa Tuhan itu bekerja atas hidupmu gitu loh. Even itu kamu nggak nyaman gitu loh. Maka jawab Yesus berkata apa? Bukan dia dan bukan orang tuanya. Maksudnya ini bilang bukan. Tetapi karena pekerjaan Allah harus nyatakan dalam dia. Itu bukan berarti Tuhan yang memberikan itu. Tapi Tuhan memakai itu untuk kemuliaannya. Artinya whatever apapun kemampuanmu sekarang yang kamu terima, whatever apapun fisikmu yang kamu terima sekarang, apapun yang kamu dapat sekarang, apapun yang kamu, misalnya bibirmu doer, matamu sipitnya sebelah, misalnya ringan gitu.
Maksudnya apa? Pasti ada karena Tuhan itu selalu punya prinsip, Tuhan itu mengubah yang namanya ratapan jadi tarian. Itu yang aku percaya, dan Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Ini dua inilah yang menjadi prinsip buat kita gitu loh. Gak apa-apa, misalnya kan separuh sipit separuh enggak gitu. Siapa tahu kalian butuh sipit kan tutup satu matanya gitu. Jadi sipit gitu. Jadi seringkali ini yang membuat kita semakin bias ngerti tentang Tuhan. Ya gitu. Dan akhirnya kita mengeraskan hati. Kenapa? Inilah faktornya. Misalnya contoh nih, aku nggak pinter, misalnya kalian malas belajar dapat nilai jelek, kalian ngomongnya apa? Kenapa sih Tuhan harus buat keluargaku berantakan? Maaf ya. Gitu. Saya sih nggak pinter sopo, saya di luar sopo gitu. Nah, ada orang-orang kayak gitu. Maaf. Ya bagiku cuman kita nggak ngeliat aja kayak gitu loh. Iya, orang tuanya memang maaf ya bercerai misalnya. Tapi kan itu nggak penentu semuanya. Kayak gitu. Ada yang ngomong, iya kok ini gak cerai, ketak kepalamu, kayak gitu. Cipok ginjal kiri kananmu, keter ginjalmu, kayak gitu. Tapi maksudnya, gitu ya, maksudnya kembali lagi bahwa nggak bisa gitu, bahwa kalau kalian nggak pintar, belajarlah. Jangan keburu nyalain dirimu sendiri, nyalain keluargamu, nyalain historimu. Ya ini yang dibilang sama temennya, sama temennya, muridnya Yesus ini, gitu kan, yang sahabat-sahabatnya Yesus juga ini asik, gitu kan. Gaul men, mah enjoy ya. Oke, tapi maksudnya, ya aku ngelek lah. Kayak, oke. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa jangan sampai kita ngomong bahwa oh ini salah siapa gitu loh. Yang salah ya adalah diri kita yang meresponi sesuatu. Sesimpel kayak gitu, bahwa kamu mau jadi berkat atau enggak yang mau punya ini. Apapun di tangan Tuhan, itu pasti jadi berkat. Dari kejadian awal dan kejadian akhir, Tuhan soal ngomong, Tuhan itu memandang itu semua itu baik. Yes. Tapi apa itu Tuhan pandang baik belum tentu baik di kita. Iya, aku kok orangnya lamunan yo. Ya wis manfaat lamunanmu buat mikir fantasi yang untuk ide-ide konten misalnya. Jadi berkat kan itu aku. Aku kayak gitu. Aku dulu suka ngelamun, kayak gitu, suka nyendiri. Akhirnya dipakai untuk lebih visioner misalnya gitu, sekarang lebih visioner. Jadi maksudnya ada pekerjaan Tuhan ini bukan karena Tuhan kan nggak apa-apa lah, udah cacat aja matanya hilang satu, nggak mungkin. Tuhan nggak pernah berpikir kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang kenyataannya jadi seperti itu, berarti ada something yang Tuhan mau pakai. Maka kalian nggak tahu ya di Surabaya dulu lumayan terkenal, sekarang udah hilang orangnya, Bo. Kalau mamaku bilang udah mati, Be. Kalau aku selalu bilang gitu, kok nggak lihat sedikit kok mati, Be, orang gitu. Dan ada satu orang, maaf ya, tak buta, dia jago piano. Kok nggak salah berapa persen gitu matanya? Berapa persen doang gitu, salah satu matanya. Jadi, tapi jago piano itu di Surabaya itu terkenal dulu. Tapi sejaman lama sih. Jadi di salah Mandarin, salah apa? Bukan Cina sih rasanya gitu, tapi sama Mandarin dan lain-lain gitu. Nah maksudnya kayak dia bisa menyesali itu gitu loh, dan mengeraskan hati, gak usah percaya Tuhan lah. Bisa. Jadi kepercayaan Tuhan berdasarkan actionnya Tuhan, bukan sifatnya Tuhan dan pribadinya Tuhan. Itu aneh, dan mengeraskan hati itu hal yang paling aneh. Dan akhirnya kita mempertanyakan sendiri, terus kita minta dia itu buktikan. Tuhan nggak butuh lu, gitu. Kita yang butuh Tuhan, right? Oke, lanjut ya. Ayo kita lanjut ke ayat 7. Ayat 7. Oh, ayat 6, sorry. Ayat 6, Erik. Oke, ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi di sini dulu. Jadi setelah lihat itu semua, gitu kan, saya ngomong, gini, terus cuy, gitu. Nah, terus udah, gitu ya.
Nggak, tapi nggak mungkin, oh gitu, nggak mungkin, Yesus nggak mungkin kayak gitu ya, nggak mungkin gitu. Meskipun aku bayangin kadang, ada satu video gitu kan, Yohanes, kalian tahu ya julukan Yohanes itu ya, Yohanes kan murid yang dikasih gitu kan, nah dia menjuluki dirinya sendiri begitu, pikirku pede betul seperti kan. Nah, gue ada satu video TikTok yang bilang gini, Yesus tuh lagi ngorok gitu kan, Yesusnya lagi ngorok terus dia bilang gini, aduh aku muridnya dikasih, masa ini nggak tak catat gitu. Terus lagi, jadi dia tuh di posisi bingung gitu ya. Nah tapi maksudnya, ya kapan-kapan tak kasih videonya nanti ya. Ya tapi maksudnya hari ini kita ngomong gini bahwa Yesus itu meludah gitu. Dan jawab-jawab dilesi matanya. Dan akhirnya disuruh basuh ke satu kolam namanya Siloam. Ya. Oke. Nah, yang artinya adalah yang diutus, gitu kan. Maka pergilah orang itu membasuh dengan matanya dan akhirnya melek. Jelek ya namanya, ya. Melek, gitu. Terbuka, gitu, melihat, gitu loh, melek. Gimana? Oke. Tetapi tetangga mereka, ya, bagaimana tadi aku? Oh ya, kemudian kita wait. Nah, coba nanti ke arah TSI, kita buka TSI hari ini supaya kalian lebih ngerti karena ini bakal susah dimengerti. Jadi tolong dibukakan di bagian TSI. Aku bacain dulu. Ke ayat 8 ya. Kemudian para tetangga dan orang yang sebelumnya pernah melihat dia mengemis berkata dengan satu yang lain, kalau gampang ini orang sekitarnya gosipin, nah gitu kan, gosipin dari si anak ini, gitu kan, si orang yang buta ini, dia ngomong gini, bukankah dia orang yang buta biasanya duduk minta uang? Ini omongan yang selalu keluar sebenarnya. Nyata dari dulu sudah ada cara gosip kayak gini. Kayak gitu kan. Nah, kok ini biasanya keluar ketika apa? Misalnya dulu Ruben ki welek ya. Ini welek Ruben ini. Wacut gitu kan. Gitu kan. Terus tiba-tiba glow up gitu kan. Langsung terus kan tadi keluar apa? Orang-orang yang sekitar ngomong apa? Loh bukan nih, itu sing welek sing ibu ya. Nah, kayak gitu. Itu kan keluar langsung kata-kata itu. Itu fun fact ya, ini fact ya, ngomong ini fact guys, bukan ngarang kayak gitu ya. Jadi bukankah dia sing elek itu gitu. Kenalan pun aku nggak mau gitu kan. Bukan ini ngomongan kayak gitu. Sama sebenarnya. Sama. Bahwa omongan itu yang juga keluar, bukankah itu orang yang biasa duduk ngemis minta uang. Jahat ya muridnya orang-orang ini. Mulut orang itu jahat, dan cara gosip ini ternyata dibariskan dari kitab. Gitu ya. Jadi ini bukan cara gosip yang baru. Jadi kalau kalian gosip kayak gitu, klasik gosipmu, gitu ya. Ituin nanti. Nah, akhirnya apa? Ada yang menjawab benar, itu memang dia. Tetapi ada yang juga berkata bukan, dia hanya mirip dengan orang buta itu. Orang buta masih miripin bingung. Yang kan enak ya. Ya lek ganteng. Orang buta pengemis tuh ya compang camping ya. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya apa? Ayat yang ke 9b. 9d berarti. Lalu orang itu sendiri berkata, benar, sayalah si buta yang dulu itu. Sama dengan misalnya Ruben itu welek gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dia tuh datang gitu kan, set gitu kan. Terus saya ngomong, woi kok gantung ini. Misalnya contoh. Gitu. Terus dia bilang, bukan gitu. Terus dia ngomong akhirnya Ruben ngomong, iya akulah itu yang dulu elek kayak gitu. Nah gambarannya kayak gitu. Contoh lain misalnya Erik beli tompel segede ini, nah hitam sepipi gitu misalnya, enggak gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia datang dengan pipinya yang mulus gitu, wah kan. Terus tiba-tiba wih si tompel hilang tompelnya gitu, digondol tikus gitu kan. Nah, jadi kayak, terus saya bilang benar, saya itulah si tompel yang kemarin. Nah itu, gitu. Kayak itu gambarannya biar kalian paham ya. Nah, omongan itulah maksudnya itu something yang dia nggak pernah tepis. Padahal kalau kita ngerti pengemis ini belum diakui loh dipercaya Tuhan atau enggak. Dan sebenarnya kalau kita baca sampai akhir itu belum percaya Tuhan, belum percaya Yesus. Orang buta mana ngerti Yesus tuh bukan sih. Gitu loh. Orang lewatnya podo wae. Maksudnya Yesus iki, nggak mungkin loh. Kayak gitu kan. Nah, even aku ngaku sebagai Yesus depannya ya bisa. Right? Tapi kalau kalian baca sampai dia sembuh, dia nggak pernah nolak. Nggak pernah nepis kalau kalian baca.
Bukan karena dia percaya Tuhan, bukan. Belum sampai situ. Jangan dulu di situ. Terlalu pengen persembahan sekali kalau begitu. Ya kan? Percaya Tuhan persembahan gitu. Gitu. Tapi maksudnya adalah dia nurut karena dia ngerasa inilah jalannya. Gitu. Untuk dia bisa grow up gitu loh. Untuk naik level gitu. Dia nggak mau di kondisi seperti ini. Dari kita simpulkan dia dipingin lepas dari ini semua. Ya karena dia buta mau ngapain. Kayak gitu. Jadi dia belum dikatakan percaya Tuhan. Tapi dia bisa dengan bangganya berkata, iya akulah sing kemarin itu sing mau bilang elek itu atau mau bilang buta. Nah terus dia tanya, karena itu mereka bertanya, bagaimana cara kamu melihat? Dia menjawab, orang yang bernama Yesus itu kata yang dia belum benar-benar kenal. Kata itu dikeluarkan biasanya kalau orang belum kenal dia. Orang yang namanya si ini itu nanti datang gitu. Gak mungkin dong kenal Erik masuk orang yang namanya Erik, gitu kan gak mungkin kan. Kayak gitu, bisa dikeplak kok di sidang 2 jam kok. Kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Dari orang yang bernama Yesus mencampur ludahnya, agak aneh ya. Kayak gitu cerita kayak gitu rada aneh, mencampur ludahnya dengan tanah sampai menjadi lumpur. Lalu dia mengoleskan pada kelopak mata saya. Dia menyuruh saya mencuci mata saya di kolom Siloam. Kemudian saya pergi melakukannya. Sesudah itu langsung bisa melihat gitu. Dan anehnya adalah cuma satu, wis orang buta ditanyai. Lalu mereka bertanya, di mana orang itu? Dia lu buta. Dia itu buta, ditanya di mana orang itu. Aneh sih, aneh. Orang-orang ini SDM rendah biasanya ini. Kayak gitu sih penggosip gitu. Nanti buta nanyain di mana orang itu. Dia udah kinclong aja bersyukur gitu kan. Gitu loh. Nggak mungkin ngelihat coy. Kayak maksudnya nggak mungkin ngelihat nyari Yesus sendiri. Pokoknya aku sembuh mari. Karena dia bukan pengikut Yesus. Gitu loh. Dan dia jawab, saya tidak tahu. Gitu. Next, ayat 13. Kemudian orang itu membawa laki-laki yang tadinya buta itu kepada anggota kelompok Farisi. Orang bodoh ketemu orang bodoh, gitu kan? Kita belajar dari kebodohan dua pihak ini, gitu kan? Nah, setelah para anggota ini kelompok Farisi, karena Yesus membuat lumpur, kemudian orang itu membawa laki-laki buta kepada orang kelompok Farisi, karena Yesus membuat lumpur dan menjadikan orang buta itu bisa melihat pada hari Sabat. Jadi orang Farisi juga bertanya kepadanya, bagaimana caranya kamu bisa melihat? Tanya podo, gitu kan? Nah, bagaimana cara kamu melihat? Dia menjawab, Yesus mengoleskan lumpur pada kelopak saya dan lalu mencucinya dan akhirnya bisa melihat. Jawabannya beda kan? Itu gue kesel ya. Ditanya, aku ini pengen sembuh saya gitu loh. Kok jadi ini di sidang gitu. Mungkin dia tuh ngerasa kayak gitu, kejengkel gitu ya. Akhirnya saya beda lagi version yang lebih singkat gitu ya. Nah, kalau aku jadi orang yang itu sih ya kesel ya, paling nggak tapok loh kayak gitu ya kan. Nah, ayat 16, kemudian orang Farisi itu berkata, tidak mungkin Yesus diutus Allah karena dia tidak taat pada atau hukum Taurat tentang hari Sabat. Omongannya paling gak jelas gitu. Dia nanya-nanya dia dicengkal. Siapa yang misalnya Erik gitu kan, misalnya siapa yang beli kacamataku? Mamaku. Gak mungkin. Kalau orang kayak ngono itu enaknya diapaan Norik kayak gitu kan. Nah pasti hal yang kayak gitu sama gitu loh. Apa maksudnya gitu loh. Itu ibaratnya kalau kamu lagi marah terus cari bolo, bukan nyari pendapat gitu kan, nyari teman. Tadi lo aku lo berantem gitu ya, kamu salah lo, gak mungkin. Nah, itu namanya cari kawan gitu kan, bukan cari solusi. Nah sama orang Farisi juga kayak gitu, dia ngomong gak mungkin karena dia tidak taat kepada aturan hukum Taurat tentang hari Sabat. Gak mungkin. Padahal hari Sabat dimaksud itu adalah beda dengan yang Farisi minta. Farisi omongin gitu. FYI maksudnya kenapa Tuhan itu juga buat hari Sabat untuk nunjukin sebenarnya hari Sabat sebenarnya seperti apa. Karena orang Farisi selalu membuat aturan-aturan kecil yang lebih karena subjektif. Pendapat pendeta, anggapannya gitu. Kalau di zaman sekarang. Aturan pendeta itu sendiri.
yang melenceng dari kebenaran. Makanya Tuhan tuh luruskan. Nah, tetapi beberapa anggota lain berkata apa? Orang berdosa tidak mungkin melakukan keajaiban seperti ini. Maka terjadi perdebatan sengit antara mereka. Kalau di Indonesia ijazah, kalau di sana itu ngurusi lain, gitu kan? Ngurusi yang namanya orang udah sembuh diurusi. Aneh tuh. Yang penting kan sembuh. Nah, kalau orang itu mikirnya gitu pasti. Yang penting lah sembuh sih. Wah, kene apa ngomel lah ya. Nah, sebenarnya orang Farisi itu kayak gitu sifatnya mereka. Jadi mereka seperti es yang beredah sebenarnya. Kenapa? Dia ngerasa kekeh dengan, tapi mereka bukan berarti pendidikannya rendah, enggak ya. Untuk nyampe di titik itu ada sekolahnya, bla bla bla. Cuman maksudku adalah kerohaniannya ini kayak buta, gitu loh. Dia pinter agamawi doang, kayak gitu loh. Jadi menang title pendeta itu cuma dikejar title, ya, bahkan gak ada isi. Orang Farisi kayak gitu sebenarnya. Nah, lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu. Aneh. Nah, menurutmu sendiri bagaimana? Karena kamu yang sudah dibuatnya melihat, dan apa pendapatmu tentang Yesus? What do you mean? Gitu loh maksudnya. What do you mean? Gitu. Dia kan udah ngelontarin dari tadi. Yang penting dia seneng, dia happy, dia sembuh. Masih tanya. Nah, sebenarnya aku punya satu simulasi sedikit sama tadi. Bu Eri dibeli kacamata sama mamanya, gitu kan. Terus aku tanya, gitu kan. Dibeliin siapa? Gimana cara kalau dibeliin? Iya, nanti aku ditransfer sama mamaku, terus aku beli ke optik gitu. Nah, terus akhirnya gak percaya aku. Tak bawa lah ke Feli, ke Ruben, ke semua. Dikumpulin jadi satu anak evil gitu kan. Woy. Terus tanya lagi. Ya, apa caranya kamu dapat kacamata itu? Gitu kan. Terus akhirnya Erik bilang, ya tadi ke optik gitu kan. Terus dibeliin sama mamaku. Udah. Terus dia ngomong, nggak mungkin. Mamanya tuh miskin gitu misalnya gitu. Contoh gitu. Tapi kan ngetek. Jadi kok miskin ngapain ada kacamata? Ngetek gitu kan. Terus guys apa ngetek gitu kan. Kayak gitu. Terus dia bilang apa lagi? Loh, yang penting lah sembuh sih gitu kan. Yang penting lah beli kacamata sih. Ya wis kan gitu. Terus akhirnya aku nanya lagi. Terus menurutmu mamamu tuh ya apa Rik gitu? Menurutmu ya apa mamamu? Itu kan pertanyaan yang gending. Artinya apa? Dia cuma nyari pembelaan dari apa yang dia argumenkan. Dia menolak apa yang sudah di depan matanya dikerjakan oleh Tuhan. Kalian sadar nggak sih omongan-omongan yang kayak gitu sering balik keluar di orang ateis. Orang agnostik yang nggak percaya Tuhan. Sampai di depan matanya aja terjadi sesuatu. Dia ngomong apa kebetulan, inner touch, feeling manusia, sifat manusia. Makanya bisa jegal. Siapa yang bisa menyembuhkan? Dia orang berdosa. Dia ngomong gitu kan tadi. Nah, tapi kenyataannya adalah sembuh. Berarti kebalikan dari omongannya. Negatif dari omongannya. Itu berarti benar-benar dia Tuhan. Kayak gitu. Nah, tapi nggak mau. Kenapa simpel? Karena dia nggak percaya. Dia nggak mau menerima fakta itu. Biasanya orang cewek itu namanya gengsi. Gitu. Gengsi menerima gitu. Gengsi menerima bahwa dia sembuh. Nah, orang ateis juga ngomong gitu. Mana buktinya ada Tuhan? Aku pernah berdebat sama satu orang ateis. Semester berapa ya? Semester 3, semester 4, lupa aku. Tapi ya karena aku juga baru belajar, jadi aku pasti kalah gitu kan. Dan aku juga dulu suka debat ya. Sekarang sudah enggak debat ya. Karena musuhnya udah akeh gitu kan. Nah jadi udahlah gitu. Tapi aku pernah tanya gitu. Kayak why gitu. Si omonganku soal ditepis. Gitu. Soal dihubungkan dengan logika. Iya gitu. Tapi ya in the end ya sama aja bahwa apapun tak lontarin bahkan di kesaksianku sendiri pun ditolak sama dia. Why? Ya, karena mereka memang nggak mau menerima itu, nggak mau nyoba itu. Yang artinya bahwa Tuhan ngomong bahwa nggak semua itu, bahwa apapun yang tentang Tuhan, kehadiran Tuhan itu nggak selalu ngomong tentang teori. Tapi tentang kamu mau nyoba atau tidak, apa yang membedakan orang Farisi sama orang yang buta tadi? Orang buta nggak tahu knowledge apa-apa, dia ngerasa Tuhan itu sendiri. Akhirnya apa? Dia bisa gampang untuk menerima itu.
Jadi dia dapat mujizat itu, sedangkan orang Farisi wis sampai mujizat itu disodorno di depannya aja nggak percaya. Jangan heran kalau dia nggak pernah lihat bagaimana Tuhan bekerja. Bukan karena dia nggak lihat, cuman dia pura-pura buta. Belum selesai, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Nah, tetapi ayat 18 bilang gini. Oh, ini nih. 17 kalimat terakhir. Orang tadinya buta itu jawab, dia adalah nabi. Gitu kan? Tetapi mereka tidak percaya dia memang buta sebelumnya dan baru sekarang bisa melihat. Oleh karena itu dia memanggil bapak ibunya. Ngapain? Namanya bapak ibunya jadi panggil Tuhan Yesus. Bapak ibunya dipanggil, nggak bersalah, nggak ikut menyaksikan mujizatnya, diceluk, gitu kan? Terus dia bilang apa akhirnya? Orang ini anakmu bukan? Itu pertanyaan yang lucu. Orang ini ya gitu. Ini bukan gitu. Dia bilang apa? Apakah dia benar-benar buta sejak lahir? Kalau begitu, bagaimana dia sekarang melihat? Itu kayak nyecer gitu loh. Ini lahir, ini anakmu bukan? Ya gitu. Dia buta nggak? Terus apa lagi? Bagaimana cara melihat? Sing aneh adalah dia merasa sing buta ini dibilang statementnya bohong gitu loh. Padahal dia sing ngalamin, malah nanya bapaknya, sing nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Saya mungkin habis korok-korok kopeng gitu kan, korok-korok kelek, terus tanya dipanggil, kamu buta ya? Gitu. Gitu ya, iya kenapa gitu kan? Gitu. Cuman karena orang tua ini takut, kalau dia percaya Yesus tak boleh masuk bait Allah soalnya. Kayak gitu. Jadi dia jawabnya cuman yang aman-aman aja. Betul, dia anak kami. Dia benar buta sejak lahir, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya bisa melihat. Kami juga tidak mengenal orang yang membuat matanya bisa melihat. Silakan Bapak bertanya langsung kepada dia sudah dewasa, dia sudah sini. Orang tuanya ngomong, kita tanya dewe, tanya dewe. Gitu. Bapak ibunya berkata begitu karena takut karena hukuman, karena nggak boleh masuk. Gitu ya, karena kepercayaan Yesus tak boleh masuk. Kita lihat ketiga, itu sebabnya orang tua laki-laki berkata apa? Silakan Bapak bertanya langsung kepadanya, dia sudah dewasa dan dia menjawab, dia bisa jawab sendiri. Itu omongan yang kalau Bapak Ibu tak kesel. Kayak gitu kan. Mamaku juga ngono. Itu anak-anaknya ngomong dewek. Nah, itu bahasa Madura, Jawanya gitu. Nah, bahasa Ibrani ngomong dewek. Nah, terus akhirnya maka kedua kalinya, keempat, orang Farisi memanggil orang yang tadinya buta dan berkata, bersumpah di hadapan Allah, kamu yang mengatakan dan benar kami, karena kami tahu Yesus orang berdosa. Ini orang paling buncek loh, aku ketemu orang ini buncek loh. Kalau aku jadi orang ini, sih penting aku gak buta lah, wis meneng lah cangkemmu, aku udah pengen nih. Kalau jadi aku gitu loh. Tapi harus bersumpah, bayangin. Bukan karena orang ini nggak mau bersumpah, right? Paham ya? Karena buat apa gitu loh? Gak ada sehasta buat mereka, keuntungan dia. Dia nggak kenal, dia buta coy. Gitu loh, dia tuh buta. Terus disuruh nunjuk Yesus yang mana aja kan nggak tahu. Terus tiba-tiba pesuruh obi-obi sing apa bersihin rumah ditunjuk sebagai Yesus kan panik nanti kalian gitu kan. Di sini kan dia buta, dia nggak pernah tahu Yesus itu apa. Gitu loh. Tapi dia yang merasakan itu dibanding orang Farisi. Aneh ya. Terus dia jawab apa? Yesus orang berdosa atau bukan? Saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya ini. Dulu saya buta, tapi sekarang saya sudah melihat. Nah, ini orangnya, ini tambah channel ini masih orang kesel banget ini. Lah, kita terlatih dengan DSS jadi sehari-hari gitu ya. Aku paling suka bagian ayat ini gitu ya. Aku bilang gini, kalau misalnya kita coba ayat 25 ini ya, kita TSS kan gitu kan. Aku nggak tahu, ini Yesus orang karo, aku nggak tahu gitu, atau enggak. Bahwa dia itu anaknya rungsep, dia lahir nggak lahir, dia lahir Tuhan atau bukan. Saya penting aku harus melihat sih, gitu loh. Mau aku apa, Pak? Nah, aku digodus, mau apa gitu, mau nyium aku, mau jadikan aku anakmu, aku kok mungkin jadi orang buta itu kayak gitu, kenapa kesel? Saking orang nggak percayanya. Simpelnya kalau kita tanya gini, misalnya aku tanya ke siapa ya,
ini Oce, aku tanya ke Oce. Oce ini Indomaret kemana? Belok kanan. Mosok belok kanan. Oh, itu kan kita kesel. Kita juga kesel. Berkali-kali, men. Mosok kanan. Mosok kan belok kanan. Si panggil koncomu, panggil papa mamamu. Cuma Indomaret. Tuhan Yesus, cobaan sih. Nah, sama kasus ini tuh sama persis kayak gini. Gitu. Sama. Yang penting kalau harus tangi Indomaret ya wis, kalau kecelik ya wis gitu bahasa ibadi gitu. Kalau kecelik ya udahlah gitu. Tinggal cari lagi. Gitu. Sama kan kasus ini. Gitu loh. Nah, tapi kerasnya ayat 26. Lalu mereka bertanya lagi, nggak dijawab. Ini orang-orang kurang ajar ya. Orang-orang freak ya, gitu kan. Lalu mereka bertanya lagi, apa yang diperbuat terhadap kamu? Bagaimana dia melihat mata bisa melihat gitu? Tanya lagi. Gitu loh. Nah, sama lagi belok kanan ya, habis ini ketemu lurus belok kanan. Masa sih gitu? Bersumpah, waduh, bersumpah rek dalam hatiku. Nah terus mereka yaudah, yang penting lah belok kanan, lurus ikut kanan dulu, udah ketemu udah kan gitu. Terus saya bilang lagi, yakin dah belok kanan. Lama-lama mau pantung nggak sih orang kayak gini? Ya, gitu. Nah, tapi jawaban itu betul. Ini orangnya lebih pinter saya gitu ya. Orang itu berjawab apa? Ya ampun, ada seru. itu Alkitab sudah menulis begitu aneh. Ya ampun gitu. Kalau bahasa Indonesia kan ini. Bahasa Surabaya gitu. Kalau pakai bahasa Surabaya yang Islam dikit ini. Astagfirullah, ya Tuhan Yesus Kristus. Juru selamatku. Ya gitu. Itu kalau Kristen sedikit, Kristen Arab sedikit, jangan Kristen Arab sedikit gitu. Ya Tuhan, astagfirullah, istighfar. Kamu merasakan roh apa gitu. Hatimu coba kehidupan. Ya kayak gitu. Jadi kontennya kayak gitu. Aneh kan? Ini cerita yang aku paling suka kalau aku bahas gitu ya. Meskipun aku kesel-kesel dewe gitu kan. Yang ya ampun, baru saja saya jelaskan kepada kalian gitu kan, tetapi kalian tidak memperhatikan. Jadi udah kayak guru ngomong tidak memperhatikan gitu ya. Nah kenapa kalian mau mendengarkan lagi? Jangan-jangan kalian mau jadi pengikut Yesus. Saking keselnya. Gitu. Akhirnya nanti malah jadi namanya Yahudi-fobia kayak gini namanya. Iya kan? Nah jadi Yahudi-fobia, oh orang Yahudi kayak gini ya, kayak gitu. Saking kerasnya sampai dia ngomong, ini sebenarnya ternyata tanda kutip, bukan umpatan sih, kayak kata-kata ini tuh ternyata sudah ada dari dulu gitu ya. Ya misalnya aku punya minuman gitu ya, punya satu minuman gitu kan, sari tele gitu ya. Terus ya Erik lah, aku tetap minum sari tele gitu ya. Terus dia bilang, enak kah sari tele ini gitu, enak gitu. Yakin tak? Yakin gitu. Bersumpahlah enak gitu. Mati aku sudah mau angkat tangan begini bebek kita minum gitu. Kayak gitu. Nah, ini bersumpahlah kayak gitu. Terus ya apa rasanya? Bermanfaat gak? Kayak gitu. Lama-lama kita ngomong apa? Ya Tuhan Yesus, astagfirullah. Allahu Akbar kan gitu. Yesus Akbar gitu kan. Gitu. Apa? Kamu minum tak? Iya tak beli itu tak? Mau beli tak kamu? Gak punya duit tak kamu soalnya ngomong kayak gimana? Itu pasti omongan yang keluar kan? Saking keselnya. Ternyata sudah ada dari zaman dulu. Jadi dibuatkan ternyata omongan itu ya. Model-model omongan itu dibuatkan di Alkitab gitu ya. Makanya kita harus cari style baru gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi lalu mereka menghina dengan berkata, kamulah pengikut orang berdosa itu, bukan kami adalah pengikut Musa. Nah, ini udah gengsi, udah kepepet gitu kan. Orang-orang percaya Tuhan atau enggak, kepepet. Wes, enggak lah, gak usah, aku tak percaya pada diriku sendiri ya, orang ateis kan kayak gitu. Wes, aku pengen bebas, kayak gitu. Bro masuk narkoba, bebas lo di penjara. Kayak gitu.
Aneh kan itu pilih. Masih ada orang begitu. Tapi jawaban ayat 30 ini orang nggak percaya ya. Maksudnya sekedar merasakan. Dia nggak tahu Yesus itu modelannya jenggotnya orang berapa helai itu nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu Yesus itu berbulu ketek atau tidak nggak tahu. Kayak gitu. Dia cuma tahu Yesus itu orang yang menyembuhi. Itu doang. Dia cuma mendengar dari rumor. Nggak lebih daripada itu. Terus tapi orang berkata gini, wah aneh sekali ya. Aneh sekali. Bisa-bisanya kalian tidak tahu tentang apa tentang Yesus. Padahal dia sudah membuat mata saya melihat. Maksudnya kalau bahasa DSS apa? Buta lah matamu. Kamu sih buta, aku sih buta. Ya kayak gitu. Sebenarnya kalau DSS kayak gitu. Kamu sih buta, aku sih buta sih. Kayak gitu. Masa sih kamu bisa lihat aku melihat gitu. Sebenarnya DSS kayak gitu. Nah karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mendengarkan permohonan orang berdosa. Tetapi mendengar setiap orang yang menghormatinya dan melakukan kehendaknya. Maksudnya dia itu bukan orang percaya Tuhan, tapi mau gitu loh. Dia ngomong gitu. Aku aja orang yang brengsek kayak gini sudah didengar Tuhannya. Berarti dia kan Tuhan toh. Kayak gitu. Nah, simpelnya kayak gitu. Nah, sejak permulaan dunia kita baca lanjut ayat 34. Saat kamu dilahirkan, kamu sudah penuh dengan dosa. Lihat jawaban orang Farisi. Saat kamu dilahirkan, kamu sudah penuh dengan dosa. Omongan pertama adalah langsung judgment. Ya, kita ngerti kita berdosa, tapi konteks itu adalah seperti penghinaan atau memberikan status rendah. Betul. Karena itulah kamu buta. Nah, jadi bayangin beda tuh jawaban orang Farisi di atas dengan Tuhan yang jawaban Farisi di bawah dan Yesus yang di atas. Enggak. Di sini nih karena Tuhan itu pengen membuat kamu jadi indah, meskipun kamu kelihatannya rendah. Tapi yang satunya memang rendah kayak gitu orang Farisi. Itu omongan-omongan orang rohani sekarang. Aku minta maaf kalau itu menyakiti hati kalian dan menjadi Kristen fobia. Gitu. Jadi ingat bahwa yang Yesus katakan bukan yang orang Farisi katakan, bukan cuma pendeta yang sekarang tidak kalian Allah, kalian bisa apa sih? Nah, kita bisa lihat nggak sih dari satu cerita yang panjang ini? Kita udah eksposisi 34 ayat gitu kan, akhirnya gitu kan, di bawah juga kayak gitu lah. Ada satu orang yang nggak percaya Tuhan, tapi karena dihantam sama fakta, dia merasakan Tuhan itu sendiri, dia percaya. Sedangkan orang yang melihat dengan matanya, tinggal dia menerima, tidak percaya. Berarti kita ngomong apa? Bukan tentang Tuhan ada atau tidak ada, bukan? Bukan artinya Tuhan tidak bekerja atau cuma bekerja secara tertentu, bukan? Tuhan cuma ngomong hati ini artinya bahwa hatimu keras atau hindari. Hari ini hidupmu enak, bahagia. Kamu kan tetap ngomong hidupmu nggak bahagia. Karena kamu punya standar yang berbeda. Karena kamu punya pemikiran yang aneh. Gitu loh. Kita pemikiran yang aneh gitu loh. Dan kita punya standar sendiri. Gitu loh. Sedangkan kita nggak cocok logika dengan Alkitab gitu loh. Maksudnya kita nggak taruh Alkitab sebagai base atas apa setiap kepikiran kita gitu loh. Akhirnya lihat, seorang Farisi itu diajari di hukum Tauratnya dia orang berdosa gini. Iya memang ada dikutip, tapi enggak untuk menghakimi. Sedangkan Yesus sendiri loh, Yesus tuh mengenapi hukum Taurat dan itu belajar ya, BTW. Yesus tuh ya sekolah, tanda kutip sekolah, ada sekolahnya. Yang hilang itu juga ngikutin sekolah. Kayak gitu. Ada silsilah muridnya, aku lupa kapan-kapan kita belajar ya. Gitu loh. Tapi maksudku hari ini bahwa ya hari ini kamu mau disogoi sama mujizat, hari ini kamu disogoi dengan segala testimoni kesembuhan, kelepasan, percuma. Kalau hatimu cuma berkata bahwa Tuhan ada kalau ini. Aneh orang kayak gitu. Sedangkan orang lain yang nggak naruh standar gimana-gimana, karena dia yang butuh Tuhan, dia yang melihat Tuhan. Siapa yang rendah di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Karena orang yang merasa
Masa nggak betul Tuhan itu nggak congkak. Rik, tolong Rik, iklan Rik. Oke guys, jadi ya jangan lupa di minggu ini bakal ada BTL dan nantinya akan ada episode terbaru dari BTL. Nah, nonton terus. Nah, bagi kalian yang belum tahu BTL ini apa sih? BTL itu podcastnya kita dan kita udah upload di YouTube. Nah, YouTube-nya kita adalah The Heart of Revival, jadi kalian bisa cari aja The Heart of Revival. Gitu. Nanti bakal muncul video-videonya kita begitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen linknya langsung deh daripada nyari-nyari, nah nanti bisa minta ke aku ya guys, aku atau Kodeni begitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi mau sehebat apapun orang ditunjukkan, dia nggak akan mau percaya Tuhan. Percaya nggak tuh? Kenapa? Karena dia nggak mau merasakan Tuhan. Dia cuma ingin buktikan Tuhan. Dia nggak akan pernah ngalamin Tuhan. Maka aku suka kalau ketemu sama orang yang tadi bilang gitu, daripada kamu berdebat, kamu coba dulu, karena nggak dosa. Apalagi di kekristenan, nggak akan kalian dihipnotis atau dibaptis, nggak akan. Coba dulu aja. Even kan dibaptis pun kalian bisa keluar kan dari kekristenan. Dia bukan seperti LMM yang disulitin kalian keluar jadi member. Enggak. Tapi hari ini eksistensi Tuhan cuma ditaruh daripada standarnya kita, kan jadi aneh. Gitu loh. Aku punya satu cerita, hal yang paling aneh yang menurutku dia jadi ateis karena satu hal ini. Orangnya nggak ada di sini, puji Tuhan. Ya nggak tahu, semoga ada, nggak ada lagi ya. Dah pergi jauh-jauh aja, aku malas. Berdebatnya malas maksudnya. Kayak gitu. Nah nanti biar dijangkau sama orang lain. Oke. Okay? Ya, aku pernah cerita ke satu hal gitu. Aku pernah nginjili satu orang ateis. Gitu. Terus semester 3. Nah, terus dia ngomong, dan aku loh ateis karena satu hal. Dulu ini orang Katolik BTW. Gitu. Nah, ya aku nanya tuh, kenapa nggak ikut kerohanian Katolik, ya bilang gitu kan. Ya aku ateis selama kok. Den gitu kan, satu angkatan. Terus dia bilang, iya aku jadi ateis itu gara-gara satu. Kok nggak ngabul itu aku. Gitu. Nah, ya oke lah, ya wes lah, bisa aku terima. Ya udahlah, banyak itu kayak alasan klasik. Ya udahlah, aku terima dengan lapang dada. Oh iya, emang kenapa gitu. Dalam hatiku aku tonjok kau aneh dalam hatiku. Gitu. Nah, dia cuma ngomong gini, iya dan dulu aku mempertanyakan Tuhan. Dulu aku kok choir, semacam coir ngono lah ya, coir ya gitu. Nah, terus dia bilang kayak, iya dulu aku tuh apa namanya? Aktif pelayanan. Jadi coir gitu kan. Ya lumayan good looking lah orangnya soalnya, ya enak lah gitu. Nah dipandang lah gitu. Terus dia bilang, aku nggak aktif lagi, udah bosen tak apa gitu. Cuman karena satu hal ini, the only one, karena ini, aku nanya ke Tuhan, Tuhan kalau engkau ada, tabrak aku pakai truk atau mobil. Ku tonjok kau, ku bawa itu terkabul dalam hatiku. Sini, ku bawa dengan senang hati. Gitu. Dalam hatiku, tak kata ateis mana? Mau ngomong dengar di kupingku. Antara aku berdosa tidak berdosa, udah begitu tuh. Mengabulkan doanya dia percaya Tuhan. Antara menjangkau atau membunuh udah tipis ya. Ya gitu. Hari ini loh, pemikiran macam apa kayak gitu. Jadi semua ditaruh ekstensinya cuma tentang aku bisa nggak buktikan Tuhan itu ada. Sedangkan Tuhan menunjukkan bahwa aku mau mencintai kamu. Tujuannya sudah sudah beda. Arahnya sudah beda. Yang satu pengen mencintai dan mengasihi kamu, dia sampai ngomong kamu tuh sahabat aku yang milih kamu, bukan aku yang milih aku. Yang satunya adalah, kamu mau jadi sahabatku, kamu harus ikuti standarku. Aneh kan? Jadi hari ini nggak masuk di logika. Iya, kalau ada yang Kristen yang terlalu, tanda kutip, maaf ya, rendahan, SDM rendah, ya itu saya sorry lah, Kristen fobia. Jadi Kristen fobia. Tapi maksudku adalah,
kalau hari ini Tuhan menjadi dasar dalam hidupnya, itu bukan tentang kesuksesan, itu bukan tentang kekayaan, banyak yang ngaitu ke situ. Ada yang tentang hidupnya tenang, nggak ada hubungannya. Tapi ketika kita punya Tuhan, kita ada orang yang mencintai kita. Kira dong lebih daripada itu. Bahkan ada satu orang yang kaya, aku pernah dapat cerita ini. Aku lupa, ini kisah nyatanya ya apa, aku lupa. Tapi saya bilang gini, kalau dia ulang tahun pada saat itu. Sebenarnya ini banyak sih kisah nyata yang mirip kayak gini ya. Saya nggak nyebut kisah nyatanya, nanti dikira nyindir atau menjelekan orang lain gitu kan. Kayak gitu. Tapi sering kali ada orang kaya pada saat itu, anaknya itu kaya banget. Sepulang tahun itu, tapi papanya itu udah ada. Tapi dikirimi uang. Akhirnya dia itu nggak pernah deket sama papanya, jadi marah sama papanya, pahitlah dia. Dia punya uang, dia punya kesuksesan, dia punya segala yang dia punya. Tapi dia masih marah sama papanya, kenapa dia nggak adil? Berarti lebih daripada itu semua, bukan? Manusia tetap pasti pingin disayangi. Kayak gitu. Nah, ada pribadi inilah. Dibanding kita membuktikan Tuhan, kenapa kita nggak pingin Tuhan bermitra dengan hidup kita? Ini bukan, ketika kita ikut Tuhan itu nggak akan mengurangi apa-apa. Apa yang dirugikan dengan kita ikut Tuhan? Tapi hati kita keras sama. Nggak ngomong ini tuh ada orang nggak percaya Tuhan aja, tapi ada orang yang masih KTP contohnya. Wah, nggak mau cicipin lebih nanggung lagi tuh orang KTP, right? Lebih nanggung bukan? Kenapa kalian nggak mau cicipi peris yang seru? Yang penuh sukacita dibilang daripada ngomong dugem. Kenapa nggak mau sampai tangis-tangis meskipun dibilang aneh? Kenapa kita nggak worship sampai kita dijamah Tuhan? Kenapa itu jadi aneh gitu loh? Kenapa kita nggak mau dibentuk sama Tuhan hari ini? Kenapa kita setengah-setengah sama Tuhan ini? Nggak berkata, enggak kok. Apa bedanya dengan orang Farisi sekarang? Enggak kok, aku bener kok. Enggak kok, dia yang salah kok. Enggak, dia yang salah. Apa bedanya? Orang jelasin pun enggak, tetap dia yang salah. Apa bedanya? Udah dikasih fakta tetap marah, cuaks kan gitu. Banyak orang-orang yang mikir, enggak bisa hatinya dibentuk ini. Dan ini disebut hatinya keras. Kenapa? Yang membedakan endingnya. Kita baca endingnya. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus mendengar bahwa orang yang dulunya buta itu dilarang masuk ke rumah pertemuan, Yesus mencari dia dan dia sudah menemukan Yesus bertanya, apakah kamu percaya kepada Anak Allah? Orang itu menjawab, Tuhan, siapakah dia? Katakanlah kepada saya supaya saya percaya kepadanya. Bukan karena dia membuktikan Tuhan, tapi dia sudah merasakan, dan dia karena dikitnya knowledge, dikitnya segala toksik tentang kekristenan, tentang ketuhanan Yesus, tentang kekristenan lah, aku sebut biar gampang ya, kekristenan, gitu. Dia bisa merasakan itu, dia nggak blok hatinya, dia nggak apatis dengan semuanya gitu loh. Yang bukan kayak nggak peduli gitu, dia mau mencoba. Ya ibaratnya kalau kalian buta ya, mau misalnya dia ngomong ini pengobatan nih, pasti jamin 100% kalian bisa melihat dia, kalian pasti mau nerima, nggak tanya siapa dulu. Sama dengan itu. Terus dia berkata apa? Kamulah sudah melihat dia, dan dialah yang sekarang sedang berbicara pada kamu. Ayat 38. Siapa orang itu? Saya percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah Yesus. Orang yang nggak percaya Tuhan, ngalamin orang buta, orang yang nggak jelas, orang yang dicaci maki, orang direndahkan pada saat itu, perendahan status itu sangat tinggi ya. Sangat amat tinggi. Merendah-rendahkan pembulian itu sangat amat tinggi. Tapi dia datang dengan segala dia nggak tahu tentang Yesus, cuma dia ngerasain Yesus sendiri dibanding orang yang so pinter tentang Yesus. Orang yang tahu dongengnya Yesus, dia berkata, aku percaya Tuhan. Selain orang Farisi sampai detik terakhir sampai di ayat ini dia masih nggak percaya, bahkan dia menghina Tuhan. Orang yang lihat harusnya juga bisa jadi percaya, malah mengutuki Tuhan. Loh, jadi dua hal, satu kondisi bisa jadi dua respon kan? Menjauhkan kamu dengan Tuhan, atau justru kamu akan percaya Tuhan.
justru akan semakin merasakan sayangnya. Yang satunya pengen ngerasain sayangnya. Yang penting aku disayangi, Rek. Yang penting aku disembuhno, Rek. Gak peduli mau aku agama ya apa, mau aturannya apa. Yang penting aku disayangi, Rek. Bukan tentang aku dapat apa. Tapi yang satunya tentang, dia bukan begini, dia bukan begitu. Percuma ikut Tuhan. Buat apa begini? Kita cuma bisa ngutuki Tuhan dong. Akhirnya juga nggak dapat apa-apa. Jadi hari ini kita bisa lihat toh bahwa ada satu ending yang paling klimaks yang kita baca di ayat 40 dapat 1. Terakhir ya. Di situ ada beberapa anggota kelompok Farisi yang mendengar perkataan Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Jika maksudmu begitu, kami ini buta." Kayak gitu. Masih nggak terima hingga akhir tuh. Even udah disindir Tuhan. Even udah dikasih tahu, namanya bebal ya bebal. Keras ya keras. Jadi hari ini kalau misalnya kita disindir sama Tuhan, lewat gembala kita, lewat teman rohani kita, lewat orang yang berkapasitas, atau bahkan Tuhan sendiri lewat satu kita bertobat sama-sama. Nggak gampang, tapi lebih baik kita bertobat dibanding kita keraskan hati kita, malah nggak dapat apa-apa. Lihat orang Farisi malah capek. Lihat outputnya, satu orang makin sayang baik Tuhan, satu orang semakin capek karena harus ngutuki Tuhan. Satu orang terima hidup yang baru, satu orang malah menjauh dari Tuhan dan malah ngerasa gak enak. Dan Yesus berkata apa? Kalau kalian masing-masing mengaku bahwa dirimu buta, berarti saat ini kamu tidak melakukan dosa. Tetapi kalau kamu masih tetap bersikeras bahwa kamu bisa melihat, itu berarti kamu telah memelihara dosamu. Sama. Hari ini, enggak kok, aku bukan orang kayak gini. Nah, iya. Yang artinya apa? Dosamu akan terus di dalam dirimu. Tapi kalau hari ini, iya ya, gampang mengaku kalah sama Tuhan, itu lebih enak. Iya ya, aku salah. Oh iya ya, aku ditegur. Oh iya ya, aku disayang sama Tuhan. Tapi nggak bisa, kan orang Farisi kayak gitu. Nggak bisa, dia yang salah, bukan aku yang salah. Kayak gitu. Meskipun mereka yang salah atau siapa yang salah, yang Tuhan kendaki cuma satu sih, bertobat dan tidak ada permasalahan. Jadi semakin keraslah hari ini kamu pengen membuktikan Tuhan, semakin kali nggak akan menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan teori. Iya, sekarang aku ngomong cara membuktikan value hidup ya, apa caranya? Ayo. Misalnya kan nggak kenal value, kenal ketok-ketokannya, apa cara membuktikannya? Ya nggak bisa kan? Emang nggak nyata kok. Oh enggak ya? Oh enggak. Nah, jadi boleh. Tapi maksudku adalah gini. Maksudku, apa cara membuktikan value hidup atau enggak? Ada atau enggak? Siapa sih value itu kan gitu? Orang-orang bilang nggak kenal gitu kan. Nah, buktikan kalau dia ada. Sulit enggak? Sulit. Tapi aku mau kenal dong sama value. Kenalin dong. Beda nggak respon hatinya? Beda. Kenalin dong sama orang tergantung sehifal, misalnya Denny Susastro. Oh ya, kan? Nah, makasih Erik, makasih. Nah, tapi dibanding maksudnya kayak gitu, kan kenalin dong. Sama-sama pengen tanda kutip membuktikan, tapi satunya pengen tahu, pengen mengenal, pengen merasakan. Ya, kamu kan ketemu sama Feli misalnya. Ini tak temu aja kita bertiga jebret, akhirnya ngobrol-ngobrol nyaman jadi perteman. Mas kan jadi satu hubungan, dia gak bisa, namanya hubungan bisa dibuktikan, pribadi bisa dibuktikan. Aku mau ngarang namanya Feli soalnya anggapannya, tapi orangnya gak nyata gitu loh. Ya bisa-bisa aja ya itu, tapi kembali lagi kalau ngarang ada batasnya gitu loh. Ya apa cara kita hari ini nggak keras hati, simpel, gampang ngaku kalah sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Dan kalau hari ini kita belum benar-benar percaya sama Tuhan, KTP hari ini. Mulai Tuhan, aku mau serius. Sampai merasa no sih, sing ngomong no diri ini apa? Lewat perantara itu nggak apa-apa. Sampai ngomong nggak boleh. Justru kita ini cerminan dari Yesus itu sendiri kan. Gitu. Ya apa sih rasanya
sing dikodeni ngomong, nggak apa-apa, nikmati dulu lah. Tambah pelan-pelan dibenahi mindsetnya. Dibanding kalian menentang tentang Tuhan, nggak mau lebih lanjut tentang Tuhan, tapi hari ini mau belajar. Salah ya, kayak gitu. Aku mau coba sih kenal Tuhan ya apa caranya. Ini ngerasa no, Tuhan aku bertobat, tolong aku. Dan mungkin kita nggak berdoa selama ini, tiba-tiba ada masalah yang sulit, nggak apa-apa, kita ngomongnya Tuhan tolong aku. Apa? Gak usah dibuktikan Tuhan itu ada dulu atau tidak, itu nanti di belakang. Yang penting kita merasakan dulu. Tapi kalau hari ini kita merasakan itu kayak dengan gengsi, paham gak sih? Alah, pokoknya gak enak lah. Ya gak iso toh. Sampai nenek-nenekku ngelahirno lagi satu bayi ya gak bisa. Ya kan? Jadi cuma satu pilihan. Kalian akan berhenti dikata gak bisa, weh gini-gini aja, gak mau percaya, alah buat apa Tuhan gak penting. Atau hari ini kalian di posisi yang udah, oh, aku pengen merasakan Tuhan sih. Kok dia bisa ngalamin kayak gitu ya? Aku ya pingin. Mana yang kalian pilih hari ini? Itu semua pilihan kalian. Kalau kalian pengen tahu tentang kedalaman kekristenan, kalian harus coba. Jangan cuma tahu, kalian harus ngerasain. Supaya kalian tahu sendiri. Baru silakan kalian nilai pribadi Tuhan seperti apa. Oke, ayo ritual. Oke, kita tetap dalam doa. Thank you Bapak atas sharing yang sudah disampaikan oleh Kodeni Tuhan. Biarlah apa yang Kau tanamkan dalam hati kami ini benar-benar berbuah dalam kehidupan kami, dan kami bisa bertobat untuk semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Thank you Bapak. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa haleluya. Amin. Oke, foto-foto guys. Foto on cam yuk, on cam semua on cam.